Mari lanjut ke nomor 4. Kali ini topiknya tentang suku banyak atau polinomial. Nah, disebutkan bahwa kita punya suatu polinomial namanya fx. Kalau di divide atau dibagi dengan x kuadrat tambah 2x dikurangi 3, maka sisanya ax tambah b. Hasilnya kita nggak tahu hasil baginya berapa atau bagaimana, tapi sisanya ax tambah b. Sisanya ini berarti derajatnya 1 ya. Sementara pembaginya derajatnya 2. Kita nggak tahu awalnya itu fx derajat berapa. Kita pun nggak tahu hasil baginya derajatnya berapa. Nah, disebutkan juga bahwa f1 dikurangi f3 nilainya 4. Yang ditanyakan berapakah nilai a. Baik, nah ini dengan peragaan susah dilakukan, langsung saja ke analisis aljabar. Kita harus memahami dan mengingat bahwa derajat hasil bagi polinom, hati-hati, derajat hasil bagi polinom sama dengan selisih antara derajat polinom awal dan polinom pembagi. Jadi yang harus diperhatikan awalnya tuh derajatnya berapa, pembaginya derajatnya berapa. Sedangkan derajat sisa pembagian polinom, sekarang membahas tentang sisa pembagian polinom, bernilai paling tinggi 1 derajat lebih kecil dari derajat pembagi. Ribet ya, kalimatnya panjang sekali. Prinsipnya adalah pembagi tidak mungkin derajatnya itu melebihi derajat pembagi. Ini di soal kita telaah pembaginya derajat 2. Maka sisanya itu maksimum derajat 1. Tidak mungkin sisanya jadi derajat 2. Derajat 0 bisa, tapi tidak mungkin lebih dari 1. Oke, secara notasi aljabar seperti yang dikutandai itu, jadi fx kalau dibagi dengan gx maka hasilnya namanya hx, sisanya sx. Maaf, ini keliru tulis, harusnya dalam kurungnya x ya. Nah, berikutnya derajatnya f itu pasti sama dengan derajatnya si pembagi ditambah derajatnya si hasil bagi. Itu maksudnya penjelasan tadi. Sementara derajatnya sisa itu pasti lebih kecil daripada derajatnya pembagi. Nah, itu konsep yang harus kita sadari terkait dengan suku banyak. Yuk, coba kita tuntaskan. Diketahuinya kita tuliskan fx sama dengan pembaginya, hasil baginya kita nggak tahu, kita lambangkan saja sebagai gx ditambah sisa. Kemudian diketahui f1 dikurangi f3 sama dengan 4, yang ditanyakan a. Coba kita faktorkan si pembagi. X kuadrat ditambah 2x dikurangi 3, itu hasil faktornya x tambah 3 dikali x min 1. Lalu kita tentukan pembuat 0 faktor-faktornya. Faktor pertama x plus 3, pembuat 0-nya adalah minus 3. Coba kita hitung f minus 3. F minus 3 tentu suku-suku perkalianan jadi 0, tinggal suku sisanya. X-nya diganti jadi minus 3, didapat bentukan minus 3a tambah b. Lanjut ke pembuat 0 faktor x min 1. Pembuat 0-nya adalah 1. Didapat rumusan dari sisanya a tambah b. Nah, ini mulai agak aneh nih. Kita dapat nilai f min 3 dan f1, tapi informasi di soal nyebutinnya f1 dan f3. Wah, ini alamat gak enak nih. Coba kita lanjut saja. Kalau masukin f3 tentu tidak bisa jadi 0 tuh. 3 tambah 3 berapa? 6 ya. Dikali 3 kurangi 1, 2. 3 kali 2 sama dengan, maaf. 6 kali 2 sama dengan 12. 12 kali G3. G rumusannya gimana? Nggak tahu. Kan kita aja nggak tahu F tuh gimana bentuk awalnya. 12 G3 ditambah 3A tambah B. Yang diketahui di soal F1 kurangi F3. Kita kurangkan F1 dengan F3. F1 kurangi F3 itu A dikurangi 3A jadi minus 2A, 12G3 jadi minus 12G3, B-nya habis. Oke, lumayan, B-nya habis, tapi muncul G3 sama dengan 4. Lalu disederhanakan, penyederhanaannya keliru tulis, harusnya A ditambah 6G3 sama dengan minus 2, harusnya seperti itu. Terus mau ngapain? Nggak bisa diapa-apain, karena kita nggak tahu berapa nilai G3. Mentok ini. Jadi kita nggak bisa meneruskan analisis karena nilai G3 tidak diketahui. Ya udah, nggak tahu jawabannya apa tuh kalau seperti ini.
Lanjut ke soal nomor 5, kali ini tentang persamaan nilai mutlak. Lagi-lagi kita ketemu dengan nilai mutlak. Jadi ya itu, aku pun nggak terlalu suka dengan nilai mutlak karena analisis detailnya itu lumayan panjang. Nah, dia minta jumlah solusi untuk persamaan berikut. Nilai mutlak X plus 1 ditambah nilai mutlak X minus 2 sama dengan 4. Untungnya ini bukan sistem persamaan ya, hanya satu persamaan, tetapi memuat dua nilai mutlak. Seperti biasa, bagaimanakah tampilannya dengan GeoGebra? Nah, kita bisa bikin dengan kurva yang hijau, itu ruas kirinya. Jadi kita membuat suatu yang disebutkan di soal, itu persamaan. Untuk memecahkannya, kita menganggap ruas kiri sebagai fungsi. Ruas kiri aja sebagai fungsi. Nanti ruas kanannya juga kita bikin fungsinya. Jadi yang pertama yang hijau ini Y sama dengan nilai mutlak X plus 1 ditambah nilai mutlak X minus 2 yang hijau ini. Berikutnya kita perlu membuat juga Y sama dengan 4. Itu yang warna merah tuh. Nah, apakah keduanya berpotongan? Iya, keduanya berpotongan. Jadi ada berapa solusi? Udah ketemu. Ada dua solusi karena ada dua titik potong. Beres. Yuk kita tuntaskan secara analitis. Yang harus kita pahami dan kita ingat yaitu fungsi mutlak merupakan gabungan dua fungsi dengan syarat tertentu terkait nilai yang dinilai mutlakkan. Nilai mutlak fx bisa bernilai fx itu sendiri, bisa bernilai negatif dari fx. Nilainya fx kalau fx itu tidak negatif alias 0 atau lebih besar dari 0. Sementara nilai mutlak fx itu negatif fx kalau nilai fx-nya awalnya negatif. Baik, nah yang diketahui ada suatu persamaan nilai mutlak x plus 1 tambah nilai mutlak x minus 2 sama dengan 4 yang ditanyakan jumlah solusinya. Yuk kita uraikan, ada dua nilai mutlak berarti ada dua uraian untuk masing-masing. X plus 1 itu bisa artinya X plus 1 tetap, atau bisa juga artinya minus X minus 1. Sementara X minus 2 dinilai mutlakkan, artinya bisa X minus 2 atau minus X plus 2 negatifnya. Yang pertama tadi, itu terjadi kalau X plus 1 tidak negatif, sementara minus X minus 1 terjadi kalau X plus 1 nilainya negatif. Nilai mutlak X min 2 sama dengan tetap X min 2 kalau X min 2-nya tidak negatif. Sementara nilainya menjadi minus X plus 2 kalau X min 2 nilainya negatif. Waduh, banyak ya. Yang awal ada dua kondisi, yang berikutnya juga ada dua kondisi. Nanti totalnya kita menganalisis 4 kondisi. Sabar. Nah, kasus pertama itu X plus 1-nya tidak negatif. X min 2-nya juga tidak negatif. Oke, kita handle dulu, kita tangani dulu si syaratnya. X plus 1 lebih dari sama dengan 0. Kita pindah ruas sedikit sehingga didapat X lebih dari sama dengan minus 1. Berikutnya, X minus 2 lebih dari sama dengan 0. Ini masih terkait syarat ya. Sehingga X lebih dari sama dengan 2. Oke, ini kita simpan, nanti kita jadikan kriteria untuk menerima atau menolak jawaban. Oke. Berikutnya, nah kita sekarang mulai merujuk ke persamaan yang disebutkan di soal. Tetapi nilai mutlaknya kita ubah sesuai syarat. Untuk kasus X plus 1 tidak negatif, nilai mutlak X plus 1 yaitu yang nggak berubah, tetap X plus 1. Berikutnya juga tetap seperti apa adanya, X tambah X min 2 sama dengan 4. Kita rapikan, 2X sama dengan 5. Sehingga didapat bahwa X sama dengan 2,5. Nah, kalau sudah dapat X, coba cocokkan dengan syarat. 2,5 itu lebih dari min 1 enggak? Iya. Lebih dari 2 enggak? Iya. Jadi, kita terima. Itu pentingnya bikin syarat. Tanpa analisis syarat, kita bisa terburu-buru menyimpulkan. Oke, sabar. Kalau bingung, silakan di pause. Jangan lupa bernapas. Kita lanjut. Kasus berikutnya, kalau X plus 1 negatif, tapi X minus 2-nya tetap lebih dari sama dengan 0. Jadi yang atas syarat yang awal nih termodifikasi sedikit, bukan X lebih dari sama dengan min 1, tapi X kurang dari min 1. Ini kita nggak perlu melanjutkan, karena dari syarat ini aja, itu mustahil terjadi. Kok bisa mustahil? Ada nggak bilangan yang kurang dari min 1?
sekaligus lebih dari 2. Nggak ada kan? Kurang dari 1 itu kalau di garis bilangan ke kiri arahnya. Sementara kalau lebih dari 2 itu di garis bilangan ke kanan. Nggak akan ketemu itu. Jadi nggak usah lanjut. Kasus ini tidak perlu dilanjutkan karena mustahil terjadi. Nah, tinggal 2 kondisi lagi yang harus dilakukan. Kasusnya sekarang X plus 1-nya tidak negatif, yang negatif X min 2, sehingga kita pakai kondisi X lebih dari sama dengan min 1, dan X kurang dari 2. Kita sebutkan lagi persamaannya, tetapi ada yang berubah yang suku keduanya. Yang tadinya X minus 2 dinilai mutlak, ketika diuraikan menjadi minus X plus 2, karena X min 2-nya kurang dari 0. Kita rapikan, X-nya saling meniadakan, didapat ruas kirinya 3, tapi ruas kanannya 4. Sehingga didapat persamaan aneh, 3 sama dengan 4. Itu persamaan yang benar nggak? Nggak ya, itu salah. Nggak, itu operasi yang keliru itu, persamaan yang keliru, tidak valid. 3 harusnya nggak sama dengan 4. Jadi salah. Kondisi ketiga kita tolak. Mustahil terjadi. Satu lagi kondisi terakhir yang harus kita periksa. X plus 1 negatif, X min 2 juga negatif. Jadi X-nya kurang dari min 1 dan X-nya kurang dari 2. 2 suku nilai mutlak awal berubah. Perhatikan, jadi yang dipakai minus X min 1, minus X plus 2, apakah ada yang saling meniadakan? Tidak ada. Dirapikan yang ruas kiri, didapat minus 2X. Lalu dipindah ruaskan, didapat yang ruas kanan menjadi 3. Sehingga diperoleh kesimpulan X sama dengan minus 1,5. Cocokin dengan syarat. Minus 1,5, apakah kurang dari min 1? Ya. Min 1,5, apakah kurang dari 2? Ya, jadi diterima. Oke, beres. Jadi solusi yang kita dapat ada 2. Sepanjang itu. Jawabannya E ya, ada 2 solusi.